Shalom, salam sejahtera buat kita semua yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang ada di tanah Papua, secara khusus Klasis GKI Mika, Jemaat Maranatha Karangsenang SP3. Hari yang penuh sukacita ini, saya Yosef Mimi Iha sebagai guru sekolah minggu dan sebagai majelis pendamping PAR Jemaat GKI Maranatha akan memberikan sedikit pembelajaran tentang selayang pandang sejarah GKI di tanah Papua. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulainya, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah di dalam nama Yesus Kristus, hari ini hari yang penuh dengan sukacita, umat-Mu yang ada di tanah Papua, di mana kami merayakan hari jadi Gereja Kristen Injili di tanah Papua yang ke-64. Tuhan Yesus, hamba akan menyampaikan sedikit tentang sejarah Gereja Kristen Injili di tanah Papua. Untuk itu Tuhan, hamba mohon biarlah Roh Kudus memampukan hamba, memberikan kemampuan, hikmat, sehingga hamba dapat menyampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan hamba. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tanggal 26 Oktober 2020, Gereja Kristen Injili di tanah Papua sebagai salah satu gereja besar dan tertua di tanah Papua bertambah usianya menjadi 64 tahun, hitung sejak sidang sinode pertama tanggal 18 sampai tanggal 29 Oktober 1956 bertempat di Gedung Gereja GKI Harapan, Abepura, Hollandia, Binnen. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, HUT GKI ke-64 di tahun ini dengan sorotan tema Datanglah Kerajaan-Mu, terambil dari Matius 6 ayat 10a dengan subtema bersama-sama menata pelayanan menuju kedewasaan iman untuk menjawab tantangan zaman di era new normal. Sejarah gereja adalah kisah tentang peristiwa-peristiwa atau perkembangan perubahan yang dialami oleh gereja Tuhan. Perkembangan dan perubahan orang Papua diawali sejak Injil tiba di tanah Papua melalui Pulau Mansinan 5 Februari 1855 oleh kedua utusan Tukan, Johann Gottlob Gessler dan Karl William Otto. Injil itu terus disebarluaskan oleh para pekerja sending, walaupun jalan sangat sukar dan berat, mulai dari alam yang tidak bersahabat, laut, hutan, lingkungan, bahkan dari penduduk yang tidak simpatik. Namun, mereka tak pernah putus asa untuk tetap mewartakan kebenaran dan kasih Tuhan bagi orang Papua. Tanah ini telah dibuka bagi firman. Pembukaan lagahan bagi
penaburan benih Injil di tanah ini tidaklah semudah apa yang kita alami sekarang ini. Para pekerja harus melalui lembah air mata, penderitaan, darah tercurah, bahkan nyawa sebagai persembahan untuk kesuburan pemberitaan Injil. Nisan-nisan para pekerja Injil merupakan saksi dan bukti bahwa tanah ini telah terbuka bagi firman, di mana kasihnya dinyatakan kepada setiap bangsa, suku, dan pribadi yang ada di tanah Papua. Sejarah gereja Kristen Injili di tanah Papua terbagi dalam beberapa periode. Berikut dimulai dari pekerjaan sending di tanah Papua. GKI yang berdiri adalah hasil karya lewat pekerjaan sending selama 1 abad di tanah Papua. GKI di tanah Papua terbagi dalam beberapa periode, dimulai dari masa sending di tanah Papua. GKI yang berdiri adalah hasil karya Allah lewat pekerjaan sending selama 1 abad di tanah Papua, yakni mulai dari tahun 1985 sampai 1956. Pada tahun 1848 terbentuklah di tanah Belanda suatu perhimpunan yang bernama Utusan Tukang oleh pendeta O.G. Heldring. Tujuan dari perhimpunan ini adalah mengutus utusan tukang, yaitu orang-orang Kristen yang berpengetahuan tukang, petani, pedagang, dengan maksud dapat bekerja untuk mencukupi keperluan hidup sambil memberitakan Injil. Di tanah Jerman terdapat 2 usaha Bapak Gosner yang tujuannya sama dan menyediakan pemuda-pemuda untuk maksud itu. Pemuda-pemuda inilah yang disebut utusan Gosner. Dari Gosner inilah terkirim 2 orang ke Papua. Kedua, periode 1855 sampai 1863. Periode ini merupakan masa pendaratan dan permulaan pekabaran Injil di Pulau Mangsenam, Manokwari saat ini, oleh utusan Injil Gosner, yakni Karl William Otto dan Johann Gottlob Gessler dari tanah Jerman yang berpengetahuan pertukangan. Waktu permulaan amat sukar oleh karena mereka tidak mempunyai pencaharian yang tetap. Gambaran ini yang diterima di tanah Jerman yang berbeda atau tidak cocok dengan yang dihadapi di tanah Papua. Mereka berdua adalah orang Eropa yang pertama berada di Mangsenam dengan mengalami serba kekurangan, namun tidak memadamkan semangat untuk memberitakan Injil. Tahun 1857 mereka berdua berpisah. Inilah kurban pertama untuk pekerjaan pekabaran Injil di tanah Papua. Di atas nisannya tertulis kata-kata dari Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah orang yang percaya meskipun tiada nampak. Ketiga, periode 1863 sampai 1907. Dengan tibanya rombongan pendeta J.L. Van Hassel dan kawan-kawannya, maka
selanjutnya mulai berdatangan pendeta yang lain dengan semangat pekabaran Injil, tetapi juga mulai mengajar penduduk bercocok tanam, pertanian. Pendeta Wolders yang bekerja sejak 1867 sampai 1892 juga mendirikan percetakan buku, percetakan Johana yang pertama di Andai. Juga GLB diutus untuk membangun rumah tangga pendeta, gedung-gedung gereja, membuat perkakas-perkakas rumah tangga, serta mengajar penduduk bertukang dengan menggunakan alat-alat pertukangan besi. Ini juga merupakan suatu zaman yang amat sukar dan berat, sebab hubungan antara kampung hanya dengan menggunakan perahu. Menghadapi angin ribut dan gelombang, juga bahaya homi, penyakit, perang suku, belum lagi kepercayaan penduduk yang sulit ditinggalkan. Pada tanggal 1 Januari 865, Gessler di Mansinam melakukan pembaptisan yang pertama bagi seorang wanita yang bernama Sarah. Periode 1907 sampai 1924. Pada periode ini, pekerjaan sending diperluas ke bagian barat, utara, selatan, dan timur Papua. Juga peletakan dasar pendidikan dan pengangkatan guru-guru asli Papua, serta mendatangkan tenaga penginjil dari Maluku, Sangihe, Talaut, dan Halmahera. Berikut kelima periode 1924 sampai 1942. Pada periode ini merupakan langkah berikut yang menentukan di setiap kampung yang agak besar. Tempatkan penginjil, tempatkan guru jemaat yang membuka sekolah, membentuk bakal jemaat atau jemaat, sekolah dan jemaat salah satu pihak yang merupakan saluran untuk memberitakan Injil, dan pada pihak lain menjadi alat memasyarakatkan penduduk di tempat menanamkan kebudayaan baru. Keenam, periode tahun 1942 sampai 1945. Pada periode ini dapat disebut dengan masa ujian dan pencobaan, masa perombakan pembangunan kembali setelah Perang Dunia yang kedua yang dipimpin oleh Jepang turut mempengaruhi keadaan ketika itu. Ketakutan terhadap tentara Jepang mengakibatkan banyaknya guru, ketakutan, kebutuhan sandang, pandang, pangan menyebabkan banyak orang mencari pekerjaan di kota. Pada masa ini juga menimbulkan pergerakan sukuisme. Berikut periode 1945 sampai 1956. Pada periode ini disebut masa pembangunan kembali dan masa persiapan menuju gereja yang berdiri sendiri. Peristiwa yang terjadi, pergumulan yang untuk mendirikan gereja yang misioner dan mandiri di tanah New Guinea menjadi kenyataan ketika sidang sinode pertama berlangsung di tahun 1956. Melanjutkan percakapan dalam pertemuan proto-sinode di Serui tahun 1955, tepatnya pada tanggal 18 sampai 29 Oktober 1956 dilangsungkannya sidang sinode di Hollandia Binen dalam gedung Kerk de Hoop, sekarang Gereja Harapan Adepura. Dalam sidang yang panjang terjadi perdebatan dalam forum tentang kepemilikan gereja dan siapakah yang akan memimpin gereja ini. Karena secara kuantitatif sumber daya manusia Papua belum mampu, karena saat itu
baru ada satu pendeta, sedangkan kaum intelektual Papua lainnya belum ada. Keputusan sidang sinode dibuat tanggal 26 Oktober 1956. GKI di New Guinea Barat didirikan dan Philip Jacob Spener Romainum, putra Papua dari Kabupaten Biak, menjadi ketua sinode yang pertama. Inilah wujud awal dari apa yang kemudian saat ini disebut sebagai Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Itulah ditulis oleh mantan ketua sinode GKI di Tanah Papua yang pertama, yaitu Philip Jacob Spener Romainum, dalam buku 10 tahun GKI sesudah 101 tahun sending di Irian Barat, kini Tanah Papua. FJS Romainum menulis seperti ini: pembentukan bakal GKI di Irian Barat dilaksanakan. Sejak dahulu pekerjaan sending tiap-tiap hari dilakukan di dalam bilik dari rumah pendeta yang disebut kantor pendeta. Sesudah organisasi ini bertambah besar dan meluas, dan dengan pengangkatan wakil pendeta serta juru tulis yang membantu pekerjaan-pekerjaan tiap hari, maka perlu dibangunkan kantor yang dipergunakan sebagai kantor bakal sinode resor atau kantor sinode resor. Rupanya hal ini ikut mendasari dilaksanakannya konferensi pendeta-pendeta utusan tahun 1950 di Serui, yang antara lain memutuskan akan memanggil suatu bakal sinode atau sinode persediaan, proto sinode. Kemudian tanggal 13 sampai 24 September 1954, kurang lebih 2 tahun sebelumnya berdiri GKI di Tanah Papua, dilangsungkan sidang pleno sinode persediaan atau proto sinode di Serui. Adapun daftar keanggotaan pada proto sinode di Serui tahun 1954 adalah sebagai berikut. Yang pertama, resor Hollandia Neboran. Yang kedua, resor Sarmi. Yang ketiga, resor Japen Waropen. Yang keempat, resor Biak Numfor. Yang kelima, resor Miei. Yang keenam, resor Manokwari. Yang ketujuh, resor Sorong. Yang kedelapan, resor Keminabuan. Yang kesembilan, resor Inawatan. Dan yang ke-10, utusan-utusan umum persekolahan Kristen. Yang ke-11, sekolah teologia. Yang ke-12, persekolahan. Yang ke-13, Abepura, Kota Baru Dalam. Dan utusan-utusan cending, utusan kesehatan, penasihat-penasihat, dan para tamu. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu tokoh sejarah Gereja Kristen Injili Tanah Papua, yaitu Ishak Samuel Kaine. Ia menekuni pekerjaan sebagai seorang guru, seorang pendidik di Tanah Papua. Bukanlah hal yang mudah, apalagi menjadi pendidik suku bangsa berkulit hitam yang dilakukan oleh orang kulit putih sangatlah susah. Namun Ishak Samuel Kaine meninggalkan negaranya, tanah airnya, dan keluarganya di Eropa dan bekerja sebagai seorang guru bagi orang dan bangsa Papua yang dikasihinya. Jika menghitung masa kerja Ishak Samuel Kaine sejak dari Mansinam Teluk Wondama dari tahun 1923 sampai 1941 adalah 18 tahun. Ia sudah mendidik dan menghasilkan ratusan anak Papua yang berasal dari berbagai suku di Tanah Papua
yang datang di Mansinam dan di Miei Teluk Ondama ketika Ishak Samuel Kene menjadi guru di Mansinam dari tahun 1923 sampai 1925. Pendeta Ishak Samuel Kene ketika ia tiba di Miei pada tanggal 25 Oktober 1925 bersama 35 orang murid yang dibawa dari Mansinam untuk dididik di sana. Ketika tertentu pada suatu hari tanggal 26 Oktober 1925, Kene datang dan duduk serta memperhatikan sebuah batu yang akan dijadikan sebagai batu penjuru di atas Bukit Automeri yang kemudian dikenal dengan Batu Peradaban. Kene berkata, "Di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi, dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini, tetapi bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri." Demikianlah perjalanan sejarah GKI di tanah Papua yang dimulai dari masa sendi hingga saat ini. Banyak tantangan yang dihadapi oleh perintis-perintis Injil sebagai penerus gereja masa kini dan anak-anak sebagai gereja masa depan yang telah menerima terang Injil. Di masa new normal ini, mari kita terus tingkatkan pelayanan dalam persekutuan berjemaat. Saya mewakili seluruh guru sekolah minggu GKI Maranatha Klasis Mimika mengucapkan selamat merayakan HUT GKI di tanah Papua yang ke-64. Kiranya Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja memberkati kita semua. Shalom.